Kemarin kita baca umum bahwa siapapun yang baca ayat kursi di rumahnya maka setan tidak mau mendekat rumahnya. Juga ada hadis-hadis lain yang menjelaskan secara khusus waktu-waktu tertentu. Di antaranya yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qara'taha ghudwatan ujirat minna hatta tumsiya, wa idza qara'taha hina tumsi ujirat minna hatta tusbiha." Barang siapa yang membaca ayat kursi di waktu pagi, maka ia akan dilindungi hingga petang. Jadi pagi-pagi juga diperintahkan untuk membaca ayat kursi. Agar apa? Ujirat minna hatta tumsiya. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai waktu sore. Wa idza qara'taha hina tumsiya ujirat minna hatta tusbiha. Dan ketika ayat kursi itu dibaca di waktu sore, maka akan dilindungi hingga pagi. Itu dibaca. Jadi ayat kursi salah satu waktu khusus yang dijelaskan oleh Rasulullah itu silakan dibaca waktu pagi maupun sore. Yang kedua, di antara waktu yang Rasulullah SAW perintahkan untuk membaca ayat kursi juga itu menjelang tidur, sebelum tidur. Jadi kalau tidur jangan langsung tidur, bisa dulu baca ayat kursi salah satunya. Boleh nanti ditambah lagi dengan Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Baca doa tidur juga. Nah, yang terakhir itu setelah sholat 5 waktu. Itu juga jangan lupa. Jangan lupa membaca ayat kursi setelah sholat 5 waktu. Man qara'a ayatal kursi fi tuburi kulli sholatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat fardu, sholat wajib, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Itu sebagai tambahan saja berkaitan dengan ayat kursi. Kita masuk bab selanjutnya. At-targhibu fi qiraati suratil kahfi. Au ashri min awaliha au ashrin min akhiriha. Anjuran untuk membaca surat Al-Kahfi. Sekarang surat Al-Kahfi. Atau 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Atau 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Mengenai surat Al-Kahfi, ini ada yang disebutkan secara umum. Di antaranya hadis Rasulullah SAW, man qara'a suratal kahfi lailatal jumu'ah ada'a lahu min nurin fima bainahu wa bainal baitil atiq. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi lailatal jumu'ati, malam Jumat, berarti besok kan? Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi malam Jumat, maka dia akan disinari, akan bercahaya di antara rumahnya, di antara dirinya dan di antara Ka'bah. Dari kayu aro sampai ke Ka'bah sana. Alam, yang jelas hadisnya seperti itu. Hadis yang lain, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ah. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Kalau hadis pertama tadi pada malam Jumat. Sekarang pada hari Jumatnya. Pada hari Jumatnya. Ada'a lahu minan nuri ma bainal jum'ataini. Maka dia akan disinari bercahaya di antara 2 Jumat. Jumat besok kita baca surat Al-Kahfi, maka sampai Jumat berikutnya ada'a lahu min nur. Dia akan disinari dengan cahaya. Nah, itu keseluruhan surat Al-Kahfi. Tapi memang surat Al-Kahfi lumayan panjang. Ada berapa ayat?
110 kalau nggak salah. 110 ayat. Ya nggak lama sih, mungkin 20-an menit lah. 20-an menit kalau lancar, insya Allah sudah selesai. Nah, jadi dibiasakan malam Jumat atau hari Jumat baca surat Al-Kahfi. Adapun anjuran untuk membaca surat Al-Kahfi yang 10 ayat, maka salah satu hadis yang meriwayatkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda. An Abi Darda radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man hafidha 10 ayatin min suratil kahfi usima minad dajjal, rawahu Muslim. Dalam riwayat yang lain, man hafidha 10 ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda ini seorang sahabat yang mulia, di mana sebelum masuk Islam sebenarnya beliau termasuk sahabat yang kaya raya. Tapi setelah masuk Islam, memang beliau memilih untuk hidup ya seadanya, hidup seadanya. Dan di antara nasihat-nasihat sebelum kita ke hadisnya, kita sedikit mengenal bagaimana Abu Darda. Abu Darda itu berkawan dengan Abdurrahman ibn Auf. Maka suatu ketika Abdurrahman bin Auf sudah masuk Islam, Abu Darda belum masuk Islam. Tapi keduanya tetap berkawan. Maka kemudian ketika Abu Darda ini sedang dagang, maka kemudian Abdurrahman ibn Auf masuk ke rumahnya. Di situ Abu Darda punya berhala, lalu berhalanya dipotong-potong sama Abdurrahman bin Auf. Ketika Abu Darda pulang ngelihat berhalanya, kaget. Lah, berhalanya kok Tuhannya sudah hancur begini. Marah. Tetapi kemudian ketika dia marahnya itu mereda, dia mulai mikir. Lah kok sesuatu yang saya sembah dirusak seperti ini tidak bisa membela. Bagaimana sesuatu yang tidak bisa membela dirinya sendiri kok bisa membantu atau membela orang lain. Maka kemudian Abu Darda tersadar, kemudian memutuskan untuk masuk Islam. Nah, ketika masuk Islam itu, maka kemudian Abu Darda merasa, oh saya sudah ketinggalan. Saya sudah ketinggalan dengan yang lain sudah masuk Islam, waktu sudah cukup lama, sementara beliau ketinggalan. Akhirnya beliau berusaha untuk mengejar itu. Maka kemudian beliau banyak belajar, beliau banyak beribadah, sehingga beliau lebih memilih untuk hidup sangat-sangat sederhana. Nah, di antara nasihat dalam kitab Suwar min Hayati Sahabah, di situ diceritakan. Suatu ketika ada orang yang bermaksiat, melakukan dosa besar. Ketika ada orang melakukan dosa besar itu, lalu orang itu dikerumuni banyak orang mencela orang itu. Orang-orang mencela si pelaku dosa besar tadi. Maka kemudian datanglah Abu Darda. Ada apa? Si fulan melakukan dosa besar. Terus dicela. Maka kemudian Abu Darda mengatakan, kenapa dicela? Kenapa enggak dinasihati saja? Orang-orang kemudian ngeyel, ngotot. Engkau tidak marah ketika ada orang yang melakukan dosa besar. Maka kemudian Abu Darda mengatakan, innama abghadu fi'lahu fa idza tarakahu fahu akhi. Yang saya benci itu perbuatannya, dosanya. Adapun kalau dia sudah meninggalkan perbuatan itu, maksiat itu, fahuwa akhi, maka dia adalah saudaraku. Jadi kayak gitu. Kalau kita melihat ada orang maksiat, maka yang dibenci bukan orangnya. Kan? Tapi yang dibenci adalah perbuatan maksiatnya. Kalau dia sudah meninggalkan maksiat itu, fahuwa akhi, maka dia itu saudaraku.
Akhirnya orang itu mendengar ucapan Abu Darda tadi taubat. Taubat. Maka kemudian orang itu menghampiri Abu Darda minta nasihat. Nah, di antara nasihat yang Abu Darda sampaikan kepada orang tersebut, beliau mengatakan, "Ya bunayya, udhkurullaha fis sarra'i yadhkurka fid dharra. Ya bunayya kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an wa la takunir rabi' fatahlaka. Ya bunayya liyakunil masjida baituk fa inni sami'tu liyakunil masjida baitak fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al masajidu baitu kulli taqiyyin wa qad daminallahu azza wa jalla liman kanatil masajidu buyutahum ar-rauh war-rahmah wal jawaz 'ala sirat ila ridwanillahi azza wa jalla." Ketika dimintai nasihat, wahai Abu Darda, ini pelaku maksiat tadi, tolong nasihati saya. Maka kemudian Abu Darda memberikan wasiatnya. Ya bunayya. Bunay, ini isim tasghir. Kalau ibni itu anak laki-lakiku. Kalau untuk panggilan kesayangan itu pakai isim tasghir. Bunay, ya bunayya. Ya bunayya, itu anak kesayanganku. Anak kesayanganku. Kayak Nabi Ibrahim ketika ingin menyembelih Nabi Ismail. Apa ucapannya? Ya bunayya. Ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Bunayya itu panggilan kesayangan. Sim tasghir. Ya bunayya. Wahai anakku. Udhkurullaha fis sarra'i yadhkurka fid dharra. Ingatlah kepada Allah ketika dalam keadaan lapang. Maka Allah akan mengingatmu ketika dalam keadaan sempit. Ini kayak hadis Rasulullah SAW. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fish syiddah. Jadi kalau sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kelapangan, mau kelapangan harta, kelapangan waktu, kelapangan apapun itu, maka gunakan setiap kelapangan itu dalam rangka kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekarang ada yang diberi harta, maka gunakan kelapangan harta itu untuk uzkurullah. Sebagai wasilah kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Ya'rifka atau yadhkuruka fid dharra. Agar nanti ketika ada masanya ekonomi kita disempitkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mengingat kita, Allah membantu kita, Allah akan menolong kita bagaimana melewati masa-masa sulit tersebut. Kalau sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kelapangan fisik, kekuatan fisik, maka yadhkurka gunakan hal itu untuk sarana kita ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gunakan untuk kebaikan. Agar apa? Yadhkuruka fid dharra. Nanti ketika ada saatnya mungkin sakit-sakitan, maka Allah mengingat kita. Demikian seterusnya. Ya bunayya kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an wala takunir rabi' fatahlaka. Wahai anakku, kun aliman, jadilah kamu orang yang alim. Karena hadis yang kita baca dulu, orang alim itu dimintakan ampun oleh seluruh makhluk sampai ikan yang ada di lautan maupun burung yang ada di udara. Bayangkan berapa ikan di laut itu? Berapa jumlahnya? Semuanya memintakan ampun bagi orang yang alim. Tapi ya berat, orang alim itu berat. Siapa di antara kita yang alim? Maka lihat, orang-orang alim, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, mungkin sudah ratusan ribuan tahun ya, atau ratusan tahun meninggal. Tapi sampai sekarang semua orang masih mendoakan, masih mencintai mereka semua. Kalau nggak bisa jadi orang alim, maka jadi yang kedua, muta'aliman. Apa muta'alim? Orang yang belajar. Wes mbuh paham nggak paham, yang penting belajar lah. Penting belajar. Penting lah, udah muta'aliman, jadi orang yang mau belajar. Dulu pernah kita baca juga hadisnya. Orang kalau belajar, kemudian dia nggak paham, dapat berapa?
satu bagian. Kan mending. Meskipun datang tidur gitu kan. Tapi kan sudah ya karena kecapean. Pagi sudah kerja di ladang capek. Tetap datang tadi minimal tuh. Apalagi kalau belajar kemudian paham. Au mustami'an atau minimal jadi pendengar, gitu. Mustami itu kan pendengar. Mendengarkan, minimal mendengarkan. Bukan mantuk-mantuk koyok paham. Yang penting mendengarkan gitu kan. Au mustami'an itu sudah lumayan. Wala takunir rabi, tapi jangan jadi yang keempat. Yang keempat itu apa? Al jahil. Wis enggak tahu, enggak mau belajar, enggak mau dengarkan. Patah laka. Itu yang bahaya. Itu yang membinasakan. Ya bunayya liyakunil masjida baitaka fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al masajidu baitu kulli taqiyyin. Lalu Abu Darda melanjutkan, wahai anakku, jadikan rumahmu, masjid itu sebagai rumahmu. Jadikan masjid sebagai rumahmu. Karena saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-masajidu baitu kulli taqiyyin. Masjid itu adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Maka kalau kita menginginkan keluarga kita, anak-anak kita jadi orang yang baik, itu jangan jauhkan dari masjid. Jangan jauhkan dari masjid. Lihat doanya Nabi Ibrahim, gitu kan? Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku telah menempatkan sebagian dari keturunanku di lembah yang tandus. Suruh hidup prihatin. Ya kan? Suruh hidup prihatin, lembah tandus berarti enggak ada apa-apa. Itu kan sebenarnya pelajaran. Anak itu jangan dimanja. Jangan semua fasilitas disediakan, apalagi fasilitas yang belum dia butuhkan. Jangan. Nabi Ibrahim anaknya jadi soleh kayak gitu, bisa dilihat dari doanya. Ya Allah, aku tempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tandus. Berarti kan itu disuruh hidup prihatin. Lihat, mungkin bapak-bapak dulu dididik sama mbah-mbahnya kayak gitu. Ya kan? SD sudah disuruh ngarit, ya enggak? Itu justru bagus. Justru bagus. Maka yang punya anak laki-laki, coba yang usia SD, Nufra udah SMA ya, belikan kambing. Loh, setiap nabi itu kan penggembala kambing, enggak? Iya, belikan kambing, suruh ngurusi dia. Oh, nanti setelah dia mau masuk SMP, kambingnya dijual untuk biaya sekolah dia. Itu kan bangga. Saya untuk biaya sekolah pakai kambing hasil saya melihara. Itu luar biasa. Nanti belikan lagi kayak gitu. Enggak apa-apa. Jadi anak itu jangan dibiasakan dengan fasilitas yang berlimpah. Kalau apalagi fasilitas yang belum dia butuhkan. Belum dia butuhkan. Hati-hati. Betapa banyak, kata Ibnu Qayyim, betapa banyak orang tua yang mengira dia telah menyayangi anaknya, tapi sebenarnya dia sedang mendolimi anaknya, sedang merusak anaknya. Cuma kadang kita enggak sadar. Ainda baitikal muharram, gitu. Ya Allah, saya tempatkan keturunanku di satu lembah yang tandus, enggak ada tanaman sama sekali. Tapi tetap inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia. Berarti Nabi Ibrahim tetap menempatkan anaknya dekat dengan masjid. Maka kalau buat rumah atau nyari pekarangan, itu jangan yang ditanya pasarnya jauh apa dekat. Yang utama itu gimana? Misalnya anak-anaknya nanti beli pekarangan atau buat rumah. Itu tanyakan yang pertama, tolong. Rumahmu jauh enggak dari masjid? Rumahmu jauh enggak dari masjid? Kalau bisa cari yang dekat masjid. Nah, harusnya gitu. Karena enggak bisa kita menginginkan anak kita, generasi kita menjadi generasi yang baik kalau dia dijauhkan dari masjid. Harus dekat dengan masjid. Maka kata Abu Darda, liyakunil masjidu baitaka fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al masajidu baitu kulli taqiyyin. Hendaklah masjid itu jadi rumahmu.
Karena saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, masjid itu adalah rumah bagi setiap orang yang bertakwa. Maka sulit kita mengharapkan generasi yang baik kalau generasi itu masih jauh dari masjid. Maka tolong, kalau ada anak-anak yang sudah ke masjid, itu tinggal diarahkan. Ya, mungkin namanya anak-anak kadang ribut, kadang ini. Itu tinggal bagaimana mengarahkan, nanti diatur mungkin daripada ketika dia sudah mau ke masjid kemudian diusir-usir, dimarahi, akhirnya trauma sehingga tidak mau lagi ke masjid. Karena dalam kenangan dia, dalam memori dia, masjid itu tempat yang paling tidak menyenangkan. Karena dia teringat setiap kali di masjid pasti dimarahi. Gitu. Akhirnya nggak pernah lagi ke masjid. Maka jangan salahkan, kan? Kemudian masjid-masjid, musola-musola itu jadi kosong, jadi kosong. Jadi biarkan. Nah, tentu diatur. Wa qaddaminallahu azza wa jalla liman kanatil masajidu buyutahum ar-rauha war-rahmah wal jawaz an siratil ila ridwanillahi azza wa jalla. Dan Allah telah menjamin barang siapa yang menjadikan masjid sebagai rumahnya, maka dijamin rahmat, kasih sayang, dijamin akan melewati sirat, dimudahkan nanti ketika melewati sirat. Sirat itu apa? Al-qantarah, jembatan. Bagaimana sebelum orang itu masuk surga, maka diharuskan melewati as-sirat tersebut. Tapi nggak tahu apakah adakku minasya'ar gitu kalau di hadisnya gitu. Lebih lembut dibandingkan rambut. Maka dulu istilah rambut dibelah. Yang jelas adakku minasya'ar. Lebih lembut dari rambut. Lebih lembut dari rambut. Dimudahkan, biar dimudahkan. Jadi jangan jauhkan anak kita dari masjid. Yang laki-laki terutama. Yang diamanai anak laki-laki, maka bawa anak laki-lakinya ke masjid. Sulit. Kalau orang tuanya nggak di masjid, minta anaknya ahli masjid. Sulit. Kasih contoh. Itu diantara nasihat Abu Darda yang ada dalam kitab Suwar min Hayati Sahabah. Kita lanjutkan ke hadis. Abu Darda meriwayatkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, "Man hafidha 10 ayatin min suratil kahfi usima minat dajjal." Barang siapa yang hafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi, usima minat dajjal, maka dia dijaga dari fitnah dajjal. Dalam riwayat yang lain, man hafidha 10 ayatin min awali suratil kahfi usima minat dajjal. Barang siapa yang hafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, maka dia dijaga dari dajjal. Tahu ya dajjal? Dulu pernah kita sampaikan bagaimana di antara fitnah yang paling besar yang akan dijumpai oleh manusia jelang akhir zaman itu adalah fitnah dajjal. Bagaimana tidak? Dajjal atas izin Allah Subhanahu wa taala diberikan kemampuan yang tidak biasanya. Atas izin Allah. Bagaimana ketika kekeringan seperti itu lalu muncul satu makhluk, ketika dia menunjuk ke langit maka atas izin Allah turun hujan. Ketika dia menunjuk ke kuburan maka seolah-olah bangkitlah orang-orang yang sudah di dalam kubur itu. Ketika dia membunuh seorang anak kecil, maka kemudian atas izin Allah, anak yang baru dia bunuh itu bisa hidup kembali. Maka bisa dibayangkan bagaimana fitnah yang terjadi saat itu. Betapa banyak orang yang ikut kemakan fitnahnya dajjal. Jangankan dajjal, wong sekarang orang baru bisa mengeluarkan uang dari kantong siapa tuh? Kanjeng Dimas ya. Betapa banyak pengikutnya. Dia nggak tahu kantongnya sedalam apa sudah diisi dulu. Tapi orang itu kan gambaran sederhana. Kalau yang kayak gitu saja masih katut, masih ikut itu kan. Ada dokter juga padahal. Bagaimana kalau nanti menghadapi fitnah dajjal itu loh. Fitnah dajjal luar biasa. Maka jangan hindari. Cara menghindarinya mulai disiapkan dari sekarang. Yang belum hafal surat Al-Kahfi, dulu nggak tahu, mandek baru Pak No kalau nggak salah yang seperti
yang setoran surat Al-Kahfi, ya kan, dimulai lagi. Mumpung Dajjal belum muncul. Nanti kalau sudah muncul, sudah nggak ada Quran, kita nyari Quran kemana? Baru ngapal, nggak hafal-hafal. Ya, hafalkan surat Al-Kahfi dari sekarang. Boleh di awal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Atau di riwayat yang lain, rawahu Abu Dawud min akhiri suratil Kahfi. 10 ayat terakhir. Nah, itu juga sama. Jadi tolong yang belum hafal ya minimal 10 pertama atau 10 terakhir, silakan dipilih nanti mana yang mudah. Syukur-syukur kalau hafal semua. Ya, sebagai salah satu ikhtiar kita agar terhindar dari fitnah Dajjal. Karena repot Dajjal itu. Ada 2 kota yang tidak dimasuki Dajjal. Kota apa? Makkah dan Madinah. Ya udah ngapling aja di Makkah Madinah, silakan. Tapi nanti Dajjal juga akan nyampe di gerbang sana. Kan? Ketika dia menghentakkan kakinya, meskipun sudah di dalam kota Madinah, tapi kalau memang dasar orang munafik gitu kan, maka dia akan keluar dari kota Madinah untuk mengikuti Dajjal. Maka yang udah, kalau bisa ya silahkan. Tapi kalau tidak, minimal tadi ikhtiar kita hafalkan 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir atau seluruh surat Al-Kahfi agar apa? Usima minat Dajjal. Kapan hafal kira-kira yang 10 ayat? Seminggu hafal? 1 minggu 1 ayat. 10 minggu berarti. Selak Dajjal metu sih. Berapa minggu? Kira-kira? Seminggu hafal ya? Surat Al-Kahfi. Ya mumpung belum keluar. Nanti kalau sudah keluar, wah udah repot. Udah nggak bisa ngafal. Nah. Dan juga doa yang diucapkan sebelum salam itu tolong jangan ditinggal. Nah, gimana doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Redaksinya ada macam-macam. Itu salah satu redaksinya. Mungkin ada yang mendapatkan redaksi yang lain, ya mungkin saja. Ya tirukanlah. Ini doa dibaca ya, sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jadi kalau Dajjal itu al-masihud dajjal. Kalau Isa al-masih. Kalau al-masihud dajjal, sebagian ulama mengatakan itu berasal dari kata masaha. Masaha itu terhapus. Kenapa terhapus? Karena salah satu mata dajjal itu terhapus sehingga sisa satu matanya. Tapi kalau Isa al-masih, sebagian mengatakan itu siyahah, dari orang yang berjalan di waktu malam. Wallahu alam bishawab. Itu baca, jangan ditinggalkan. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzu berlindung bika kepadamu min adzabi jahannam, dari adab jahannam, wa min adzabil qabri, adab kubur. Adab kubur ini pembukaan. Kalau di adab kubur ini sudah babak belur, kesananya itu lebih berat. Iya kan, di ada itu. Kalau di alam kubur ini udah digebukin bentina gitu, tiap hari, maka kesananya lebih berat. Dan dulu sudah kita sampaikan, salah satu penyebab orang diadab di alam kubur itu apa? Dulu di hadis ketika baca bab toharoh. Kana la yastatiru minal baul. Dalam riwayat yang lain,
kana la yastanzihu minal baul. Dulu orang ini diazab kubur karena dia ketika kencing itu tidak menjaga dirinya, asal-asalan. Atau ketika kencing tidak di tempat yang tertutup, tapi di tempat terbuka. Mobil, turun mobil, buka pintu, di jalan gitu aja. Itu udah mulai tinggalkan yang kayak gitu. Itu kelihatannya sederhana tapi menyebabkan orang diadab di alam kubur. Yang kedua apa? Dulu hadisnya. Wa ammal akhar wa kana yamshi bin namimah. Yang kedua itu karena dulu ketika dia hidup dia senang melakukan namimah. Namimah itu apa? Adu domba atau lomongan. Atau lomongan yang tadinya sudah mau damai karena kita jadi kompor akhirnya meledak lagi gitu. Ya. Ada bil qabri. Terus yang ketiga, wa min fitnatil yang ketiga dulu, wa min fitnatil mahya wal mamati. Minta perlindungan dari fitnah hidup dan fitnah mati. Oh, hidup yo ada fitnahnya, mati juga seperti itu. Minta perlindungan agar dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Terus yang keempat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari kejelekan al-masihud dajjal. Nah, ini luar biasa ya. Jadi doa-doa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW seperti itu, ini tolong diamalkan. Tolong diamalkan semampu kita. Jadi PR-nya 2 ya. PR-nya 2, menghafal 10 ayat. Yang pertama apa yang terakhir? Sama aja. 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Boleh 10 ayat terakhir. Berapa waktunya? 1 minggu. Hah? 1 minggu. Nah, yes. Coba. Yang kedua tadi, doa minta perlindungan dari Masih Dajjal. Ya ikhtiar kita. Mudah-mudahan dengan begitu dilindungi dari Dajjal. Karena banyak yang enggak selamat. Banyak yang enggak selamat dari fitnah Dajjal. Mudah-mudahan sih enggak ketemu. Tapi seandainya ketemu, mudah-mudahan sih enggak. Mudah-mudahan Allah enggak menakdirkan kita ketemu dengan Dajjal. Maka kita sudah mengamalkan. Sudah ikhtiar. Nah, baca surat Al-Kahfi. Nah, kalau enggak, repot. HP-nya pas lowbat lagi. nyari cacesan sudah enggak ada listrik. Mau gimana? Ya mesti hafal. Paham ya? Kita cukupkan untuk malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.